Audit sumber daya manusia adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap praktik, kebijakan, prosedur, dan program yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa praktik manajemen SDM sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan perusahaan, standar industri, dan juga untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Tujuan audit sumber daya manusia 1. Memastikan kepatuhan hukum. Audit sumber daya manusia dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan praktik SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Meningkatkan efisiensi operasional. Melalui audit, organisasi dapat mengidentifikasi proses SDM yang tidak efisien atau tidak optimal. 3. Meningkatkan kualitas manajemen SDM. Audit membantu dalam mengevaluasi keefektifan manajemen SDM, termasuk dalam hal rekrutmen, seleksi, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan penghentian hubungan kerja. 4. Menjamin kesetaraan dan keadilan. Audit membantu dalam menilai apakah kebijakan kompensasi, manfaat, dan promosi dijalankan secara adil dan merata di seluruh organisasi. 5. Mendukung perencanaan strategis SDM. Dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam manajemen SDM, audit memberikan wawasan yang diperlukan untuk perencanaan strategis SDM di masa depan. 6. Menjamin kepuasan dan retensi karyawan. Dengan meninjau kebijakan dan praktik SDM, audit dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan retensi karyawan. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Perencanaan SDM menganalisis proses perencanaan dan penentuan kebutuhan tenaga kerja. Rekrutmen seleksi mengevaluasi efektivitas sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Pengembangan karyawan menilai program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. Metodologi audit sumber daya manusia. 1. Perencanaan audit. Tahap ini mencakup penentuan tujuan audit, ruang lingkup audit, dan penyusunan jadwal audit. 2. Pengumpulan informasi. Melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen dan data terkait SDM seperti kebijakan, prosedur, panduan, dan data karyawan, misalnya turnover rate, absensi, kinerja. 3. Analisis data. Menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi tren, pola, dan anomali yang dapat memberikan wawasan mengenai kinerja SDM dan efektivitas kebijakan. Analisis kebutuhan tenaga kerja, perencanaan kebutuhan, dengan merencanakan kebutuhan tenaga kerja atau kebutuhan personel yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis beban kerja, mengukur dan menilai beban kerja karyawan untuk memastikan distribusi yang seimbang. Identifikasi kesenjangan. Mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Rencana aksi, menyusun rencana aksi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang teridentifikasi. Evaluasi sistem rekrutmen dan seleksi. Perencanaan, mengkaji efektivitas perencanaan dan pengumuman lowongan kerja. Seleksi, menilai proses seleksi dan kriteria penerimaan karyawan. Orientasi, mengevaluasi program orientasi dan onboarding bagi karyawan baru. Penilaian kinerja karyawan. 1. Penetapan tujuan dan standar kinerja. Tujuan ini harus sesuai dengan tujuan organisasi dan peran karyawan dalam mencapainya. 2. Pengumpulan data kinerja. Data ini mencakup pencapaian target, kualitas pekerjaan, inisiatif, kemampuan beradaptasi, dan kontribusi terhadap tim atau proyek. 3. Analisis dan evaluasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Tinjauan kompensasi dan benefit. Struktur kompensasi, mengevaluasi struktur gaji, tunjangan dan intensif yang diberikan, serta kesesuaiannya dengan pasar. Kebijakan benefit, mengkaji efektivitas program benefit, seperti asuransi, cuti, dan fasilitas lainnya.
keadilan dan kelayakan, menilai keadilan dan kelayakan kompensasi dan benefit yang diberikan kepada karyawan. Kesimpulan dan rekomendasi, temuan utama, merangkum temuan-temuan penting dari seluruh proses audit sumber daya manusia. Rekomendasi, memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan praktik pengelolaan SDM. Rencana tindak lanjut, menyusun rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan. Komunikasi, menyampaikan hasil audit dan rekomendasi kepada manajemen senior dan pemangku kepentingan terkait. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.